Dewa Obat Terkuat. Bab 15. Liu Yunlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah kalian saling kenal? Dia memandang Liu Qing dan kemudian Lin Yi, berpikir akan lebih menarik jika mereka mengenal satu sama lain. Baru saja bertemu. Lin Yi berkata, Qian Sui dan aku pergi mencarimu. Dia berbicara dengan sangat tenang, hanya kalimat sederhana tanpa sengaja menekankan apapun, tapi Liu Qing mendengarnya. Hubungan antara Lin Yi dan Ye Qian Sui tidak biasa. Ayah, kita baru bertemu hari ini. Liu Qing tersenyum dan menyapa, kalian berdua, silakan masuk. Dia tidak tahu latar belakang Lin Yi, tapi Zhuo Qianqiu adalah seorang dokter ajaib terkenal di Tianhai. Jika bukan karena Zhuo Qianqiu kali ini, Liu Yunlong pasti sudah mati. Adapun Lin Yi, Zhuo Qianqiu bersedia membawanya bersamanya, jadi dia harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Diundang ke rumah Liu Yunlong sebagai tamu bukanlah suatu perlakuan yang diterima orang biasa. Bahkan Zhuo Qianqiu pun tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Lin Yi, sebaliknya, sangat santai, dengan wajah tenang dan tidak ada rasa gugup sama sekali, seolah dia sudah terbiasa dengan adegan besar. Liu Yunlong mengobrol dengan Zhuo Qianqiu, menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lin Yi dari waktu ke waktu. Lin Yi menjawab dengan santai. Liu Qing duduk di samping dan memandang beberapa orang sambil tersenyum, tetapi kenyataannya, dia mengamati Lin Yi sepanjang waktu. Terlalu tenang. Tenang melampaui usianya, Lin Yi tidak gugup sama sekali ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Liu Yunlong yang sedang berjuang untuk keluar dari medan perang. Terutama, dibandingkan dengan Zhuo Qianqiu yang sedikit terkendali, Lin Yi benar-benar terlalu tenang dan mantap. Seiring bertambahnya usia, saya sebenarnya tahu bahwa tubuh saya akan dirawat oleh Tuhan jika saya bisa hidup lebih lama lagi. Liu Yunlong tersenyum dan berkata, saya mengundang Anda ke sini hari ini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Dia memandang Lin Yi dan berkata, kita harus minum beberapa kali nanti. Saya ingin mengemudi. Lin Yi berkata dengan sederhana dan lugas, saya tidak akan minum lagi. Liu Qing, yang duduk di samping, sedikit mengernyit. Kesempatan untuk minum bersama Liu Yunlong tidak sering datang. Alasan seperti ini boleh saja diberitahukan kepada orang lain, tetapi tidak pantas untuk diberitahukan kepada Liu Yunlong. Hahaha, tidak apa-apa, hari-harinya panjang. Tanpa diduga, Liu Yunlong tidak peduli sama sekali, saudara Lin, santai saja. Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yunlong akan bereaksi seperti ini. Dia tidak marah sama sekali dan tampak sedikit bahagia. Makanan dan anggur disajikan. Liu Yunlong telah menahannya untuk waktu yang lama, jadi dia meminta Zhou Yi untuk membawakan anggur yang enak dan mengobrol dengan Zhuo Qianqiu sambil minum. Ayah, minumlah lebih sedikit. Liu Qing mengkhawatirkan kesehatan Liu Yunlong dan mengingatkannya dengan lembut. Tidak masalah. Liu Yunlong berkata, adik laki-laki ada di sini, tidak apa-apa. Liu Qing tanpa sadar menatap Lin Yi, ada apa dengan dia di sini? Jika Zhuo Qianqiu mabuk dan terjadi kesalahan, siapa yang bisa melakukan apapun? Namun, dia tidak mau bertanya pada kesempatan ini. Lin Yi mengabaikan mereka dan memakan makanannya sendiri, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Bahkan jika Liu Yunlong berinisiatif untuk bertanya, jawabannya biasa saja dan asal-asalan. Dia sepertinya tidak ingin bicara sama sekali. Setelah 3 putaran minum, Liu Yunlong bersemangat, tetapi Zhuo Qianqiu sudah setengah mabuk. Tidak, saya tidak dapat bersaing dengan Anda, Tuan Liu, dalam hal kapasitas minum saya. Zhuo Qianqiu tersipu dan melambaikan tangannya berulang kali, akui kekalahan, akui kekalahan. Hahaha, dokter ajaib Zhuo ahli dalam bidang medis, tapi dia harus mengalah padaku dalam hal kapasitas minumnya. Liu Yunlong tertawa dan menoleh ke arah Lin Yi, kalau begitu aku harus merepotkan adikku untuk mengirim dokter Zhuo kembali. Yah, jangan khawatir. Lin Yi berdiri dan membantu Zhuo Qianqiu pergi. Liu Yunlong dan Liu Qing secara pribadi mengantar mereka ke pintu. Jika kamu ingin bertanya, tanyakan saja. Liu Yunlong duduk di sofa dan menghela napas panjang. Lin Yi ini bukan orang biasa. Tentu saja dia bukan orang biasa, tapi saya belum mengetahui detailnya. Liu Yunlong berkata, anak ini sangat tertutup. Dia tidak banyak bicara, dia cakap dalam pekerjaannya, dan dia sangat tenang. Itu luar biasa. Liu Qing berbicara tentang kesannya. Berdasarkan pengalaman dan penglihatannya, jumlah orang yang bisa memberikan kesan ini setidaknya berusia 40 tahun, tetapi ketika Lin menoleh, mereka baru berusia 20-an. Ayah,
Saat ayah meneleponku kembali, ayah hanya ingin aku bertemu pria ini, kan? Liu Qing sedikit lucu. Dia sangat sibuk, tapi dia tidak tertarik melihat anak muda. Meskipun Lin Yi agak istimewa, ada banyak orang di dunia ini dengan pengalaman berbeda dan kepribadian eksentrik, dan dia tidak tertarik. Orang yang menyelamatkan hidupku sebenarnya adalah Lin Yi. Liu Yunlong menghela nafas. Mendengar ini, wajah Liu Qing berubah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya, seolah dia mengira Liu Yunlong sedang bercanda. Tapi Liu Yunlong tidak pernah bercanda. Apakah dia mengetahui keterampilan medis? Liu Qing menyadari setelah bertanya bahwa dia menanyakan omong kosong. Dia tidak akan datang. Liu Yunlong menunjukkan senyuman seperti rubah, tetapi jika kamu datang, dia pasti akan datang. Maksudmu, Ye Qiansui. Untungnya, dia adalah putri Liu Yunlong, itu saja. Saya mencari informasi untuk proyek Ye. Itu sangat gegabah, dan bahkan ada beberapa bintang di langit. Dulu, saya menyarankan Anda menolaknya atau bahkan menghentikannya. Liu Yunlong berkata langsung, tapi sekarang, menurutku tidak. Liu Qing sedikit terkejut, sepertinya sedikit terkejut dengan sikap Liu Yunlong. Ayah mengajariku sejak aku masih kecil bahwa pekerjaan adalah pekerjaan dan bantuan adalah bantuan. Keduanya tidak bisa disalahartikan. Dia tidak menyukai perilaku seperti ini dan mempelajarinya dari Liu Yunlong. Siapa sangka Liu Yunlong sekarang akan memintanya untuk membuka pintu belakang. Kamu pikir aku membalas budi? Liu Yunlong menunjukkan senyuman penuh arti. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan, seolah sedang memikirkan sesuatu dan mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Buat saja pengecualian untukku. Liu Qing menatapnya dalam-dalam, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Buat pengecualian. Dia tidak akan pernah membuat pengecualian, meskipun seseorang yang menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan mengkompromikan prinsipnya. Tampaknya Lin Yi ini sebenarnya tidak sederhana. Liu Yunlong tidak mengatakan apa-apa, jelas dia juga tidak memahaminya, jadi Liu Qing tentu saja tidak bertanya lagi. Besok saya akan pergi sekarang. Sebelum Liu Qing selesai berbicara, Liu Yunlong berkata langsung. Ya. Jejak keterkejutan muncul di mata Liu Qing, tapi dia masih tidak tahan untuk bertanya dan segera pergi untuk mengurusnya. Setelah pintu ditutup, Liu Yunlong merentangkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas meja. Perasaanmu tidak salah, kan? Perasaanku mungkin salah, tapi perasaanmu pasti tidak salah. Zhou Yi di belakangnya berkata dengan serius. Pada saat yang sama, Ye Qiansui duduk di kantor, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pemegang saham di depannya. Tuan Ye, Anda tidak dapat melanjutkan proyek ini, itu akan menghancurkan keluarga Ye. Ya, kita semua tahu betapa gilanya proyek ini. Tidak mungkin bisa direalisasikan, bahkan tidak bisa lolos review. Kamu harus mempertimbangkan perusahaannya. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Beberapa pemegang saham lama terus berbicara, dan sepertinya mereka tidak akan pergi jika Ye Qiansui tidak setuju untuk membatalkan proyek hari ini. Gao Fei, yang sedang duduk di sofa, tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memainkan kukunya dengan santai. Orang-orangnya menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan di mana Ye Qiansui ditolak oleh Liu Qing. Bab 16. Gao Fei telah mengirim orang untuk mengawasinya, menunggu untuk melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa Liu Qing itu? Semua orang di Tianhai tahu bahwa Liu Qing terkenal kejam, sama seperti ayahnya, kuno dan keras kepala. Proyek petualangan Ye Qiansui tidak akan pernah melewati tahap persetujuan. Senyuman di wajah Gao Fei bahkan tidak perlu disembunyikan lagi. Dia sedang menggemeretakkan kukunya dan menyaksikan Ye Qiansui dikelilingi oleh beberapa pemegang saham lama, berpikir bahwa hari ini sepertinya datang lebih awal dari yang dia kira. Ye Qiansui, apakah kamu masih tahan? Gao Fei mencibir padanya. Ye Qiansui tidak tahu bahwa orang-orang ini dipanggil oleh Gao Fei. Saya akan melanjutkan proyek ini. Dia berkata dengan tegas, saya yakin ini harus menjadi kesempatan baik bagi Ye, kesempatan bagi Ye untuk melangkah lebih jauh. Peluang. Ini adalah risiko. Qiansui, aku tidak ingin menggunakan statusku sebagai tetua untuk menekanmu, tapi kamu harus memikirkan kami. Ya, kami membangun kerajaan bersama kakekmu saat itu. Kami tidak bisa hanya melihatmu menghancurkan keluarga Ye. Beberapa lelaki tua sedikit bersemangat. Ye Qiansui selalu kuat, yang membuat mereka sangat tidak puas. Sekarang bagus. Jelas sekali bahwa Ye Qiansui masih ingin menginvestasikan banyak sumber daya manusia, keuangan, dan material ke dalam proyek yang jelas-jelas akan gagal.
Tidak mungkin proyek ini berhasil. Kamu harus menyerah secepatnya. Bagaimana kamu bisa memulainya jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan persetujuan? Jangan kira kami tidak tahu. Saat Anda pergi menemui Direktur Liu di pagi hari, dia mengabaikan Anda sama sekali. Apakah ini masalahnya? Beberapa lelaki tua melontarkan rentetan kata-kata, dan sikap mereka perlahan-lahan menjadi lebih keras. Ye Qiansui duduk di sana, bersandar di kursi, tiba-tiba merasa lelah. Dia berharap ada seseorang di sisinya yang bisa berbagi tekanan dengannya. Pada saat itu, sosok Lin Yi muncul di benaknya, tetapi menghilang dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Bahkan saat ini, Lin Yi masih perlu menjaga dan melindunginya. Di mata Ye Qiansui, dia bisa melihat obrolan beberapa pemegang saham lama saat ini. Dia tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun dari suara berisik itu. Tuan Ye, tidak sulit untuk mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan. Beben Fei berdiri, dengan perut malu-malu, dan berkata sambil tersenyum, tidak sulit untuk mengakui bahwa kamu tidak cukup mampu untuk memimpin keluarga Ye lepas landas. Dia berjalan ke meja Ye Qiansui dan menatap Ye Qiansui dengan ekspresi licik. Dia telah menunggu hari ini selama 6 tahun. Sekarang Ye Qiansui tidak punya jalan keluar, tidak peduli keputusan apa yang dia buat, dia telah kehilangan dukungan dari pemegang saham lainnya. Keluarga Ye ini bahkan mungkin tidak bisa mentolerirnya. Masih ada orang di perusahaan ini yang bisa memimpin perusahaannya untuk lepas landas, bagaimana menurut Anda? Ye Qiansui mengerutkan kening dan mencibir, apakah kamu yang dibicarakan oleh Tuan Gao? Saya telah bekerja di Yes selama hampir 20 tahun. Beben Fei menarik dasinya dan berkata, bersama dengan para pemegang saham lama ini, Yes telah berkembang dari bengkel kecil hingga skalanya saat ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu Ye lebih baik dari saya. Tidak ada yang tahu lebih baik dariku apa yang bisa kamu berikan kepada semua orang. Setidaknya, ini jelas bukan risiko atau kerugian. Dia tersenyum sinis, jelas berbicara tentang rencana Ye Qiansui, mendorong Ye ke garis depan. Qiansui. Beben Fei segera mengubah nadanya, kami semua melihatmu tumbuh dewasa, dan kami benar-benar tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu jelek, tapi kamu benar-benar mengecewakan semua orang. Semua orang menatap Ye Qiansui dan memaksanya. Batalkan proyek tersebut atau minggir untuk memberi jalan bagi seseorang yang lebih berbakat. Tapi Ye Qiansui telah berinvestasi banyak dalam proyek ini, dan sekarang membatalkannya akan menjadi pukulan besar bagi staf yang telah bekerja keras dengannya. Ye Qiansui tidak punya pilihan selain mundur dan menyerahkan posisinya sebagai CEO kepada Gao Fei. Perasaan tidak berdaya yang kuat memenuhi hatinya, dan Ye Qiansui merasa sangat lelah. Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya dia biasanya, pada saat ini, sepertinya semua cangkang pelindungnya langsung hancur, hanya memperlihatkan kerapuhan dan ketidakberdayaan. Dia membuka mulutnya, tersenyum pahit, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, kami tetap harus kalah. Dong dong dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kantor, dan segera, Sekretaris Xiao Zhao membuka pintu dan masuk, tidak peduli Beben Fei dan pemegang saham lama lainnya masih di sana. Dia sudah lama mendengar pertengkaran di dalam. Dia dikelilingi oleh Ye Qiansui, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, yang membuatnya cemas dan tidak nyaman. Tapi sekarang berbeda. Tuan Ye, Direktur Liu ada di sini. Tanpa menunggu Beben Fei memarahi, Xiao Zhao segera berbicara, dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Direktur Liu ada di sini. Ye Qiansui tertegun dan tidak bisa bereaksi sesaat pun. Beben Fei juga tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Liu Qing datang ke rumah Ye untuk menemui Ye Qiansui secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Liu Qing dikenal kuno dan memiliki temperamen buruk. Saya belum pernah mendengar tentang perusahaan tempat dia bekerja atas inisiatifnya sendiri. Bahkan pemegang saham lama pun tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan Ye. Tepat ketika semua orang dalam keadaan linglung, Liu Qing langsung masuk ke kantor dan tersenyum lembut pada Ye Qiansui. Aku ingin tahu apakah aku mengganggumu. Bagaimana mungkin? Selamat datang Direktur Liu. Ye Qiansui bereaksi dan segera berdiri untuk menyambutnya. Direktur Liu, silakan lewat sini. Liu Qing, Gao Fei dan yang lainnya juga mengangguk, yang dianggap menyapa. Saya datang ke sini terutama karena proyek Ye. Dia tidak berbicara omong kosong dan langsung ke intinya, saya telah membaca informasinya dan ini cukup berwawasan ke depan. Saya sangat optimis tentang hal itu. Kebetulan Tianhai memiliki proyek percontohan yang inovatif, dan saya khawatir akan ada proyek percontohan yang inovatif.
Tidak ada proyek yang sesuai. Anda telah banyak membantu saya. Mendengar ini, mata Ye Qiansui bersinar karena terkejut. Beben Fei mau tak mau ekspresinya membeku. Bukan saja proyek jelek Ye Qiansui tidak dibatalkan, tapi itu benar-benar banyak membantu Liu Qing. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya di luar dugaannya. Direktur Liu, bukankah proyek ini terlalu radikal? Kami bahkan belum. Beben Fei berbicara dengan cepat. Justru karena di Tiongkok tidak ada, jika kita di Tianhai bisa menjadi yang pertama, itu akan menjadi tonggak sejarah yang sensasional. Liu Qing berkata langsung sebelum Beben Fei selesai berbicara. Dengan kecanggihannya, dia tidak tahu bahwa suasana di kantor itu salah. Jelas sekali bahwa orang-orang seperti Beben Fei berada di sisi yang berlawanan dengan Ye Qiansui. Kalimat ini segera membuat Beben Fei terdiam total. Seluruh wajahnya menjadi gelap seperti terong yang terkena embun beku. Ketika pemegang saham lainnya mendengar ini, mata mereka membelalak. Mereka hanya mendengar pujian tinggi Liu Qing, dan mendengar kata-kata seperti pandangan ke depan dan pencapaian, yang semuanya merupakan kata-kata yang bagus. Mereka melihat Ye Qiansui telah kembali tenang, tapi keterkejutan dan keterkejutan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liu Qing jelas merasa sedikit jijik padanya di pagi hari, tetapi sikapnya saat ini sangat berbeda. Sebagai otoritas yang berwenang, saya akan memberikan dukungan semaksimal mungkin. Kata-kata Liu Qing sepertinya meyakinkan, saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda masalah ini. Tuan Ye, lakukan yang terbaik. Saya sangat optimis tentang Anda dan Tuan Ye. Bersambung.